Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus sedang menjamah kehidupan kami, hati pikiran kami. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Nyatakan isi hatimu Tuhan. Berfirmanlah. Celikan mata rohani kami. Bukakan telinga rohani kami. Hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Dan ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu akan menyembuhkan setiap kami. Ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu akan menegur kehidupan kami. Bahkan memulihkan kehidupan kami. Teruslah kerjakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu keajaiban-keajaiban Tuhan nyata di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Senang sekali, ini adalah kali pertama saya di tempat ini, ya. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Coba lihat kiri kanan, berikan senyum yang paling baik. Katakan Anda hebat. Haleluya. Ya, oke. Nama saya Heinze Kopstan. Ya, mungkin di kalangan Glow belum pernah beredar, tapi di luar sana sudah. Ya. Saya salah satu pendeta di salah satu gereja di kota ini. Saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala. Bapak Gembala lagi di luar kota. Beliau menghubungi saya untuk bisa mengisi. Ini anugerah Tuhan bagi saya. Ya, istri saya satu, paling cantik sedunia. Anak saya dua, yang pertama pria, yang kedua laki-laki. Ya. Oke, ya, selain saya seorang pendeta, saya juga seorang dosen. Ya, saya dosen tetap di STI Bali. Ya, oke, saya kira itu saja. Ya, kalau ada yang mau tanya tentang saya, nanti tanya pribadi saja ya. Oke, pada pagi hari ini, tadi saya waktu masuk saya lihat ada satu quotes di depan. The weakness, every weakness you have is an opportunity for God to show. Nah, ternyata ketika saya merenungkan firman Tuhan selama 1 minggu ini, hari demi hari, saya menemukan satu tema, kelemahan yang dipulihkan. Saya nggak tahu ada kolerasinya dengan ini, karena Tuhan. Ya, saya akan berbicara tentang kelemahan yang dipulihkan. Katakan, kelemahan yang dipulihkan. Bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Sekalipun dia cantik, tetap ada kekurangannya. Sekalipun dia ganteng, tetap ada kekurangannya, betul kan? Tidak ada yang sempurna, walaupun dia berpendidikan tinggi, tetap ada kekurangannya. Siapapun dia, tidak ada yang sempurna. Masih banyak cacat celah dalam kehidupan ini. Dan, nah ini dia, seringkali kita excuse, kita tidak mempermasalahkan tentang ketidaksempurnaan ini. Ya. Kita kemudian membiarkan ketidaksempurnaan ini untuk terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kita gagal untuk menikmati anugerah Tuhan yang lebih besar. Coba bayangkan saudara, tadi kita nyanyi, ku kan terbang tinggi. Bayangkan kalau sayapnya cacat, tidak sempurna, lemah, bisa nggak terbang tinggi? Bisa? Nggak bisa kan? Tidak bisa. Karena itu setiap kelemahan kita, kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan dan kita berproses di dalam kebenaran, maka Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Amin. Tuhan akan memberikan kuasa-Nya. Memang kita tidak sempurna, tapi kalau ada Tuhan di dalam kita, maka Tuhanlah yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Coba kita lihat, ada kisah yang menarik dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai yang ke-52. Coba kita lihat. Markus 10 ayat 46 sampai yang ke-52, kita akan baca secara bersama-sama, ya, tidak usah saling bergantian, kita baca bersama-sama dan mulai menyelidiki ayat demi ayat dalam pembacaan kita. Markus 10 ayat 46 sampai yang ke-52, apakah sudah dapat Bapak Ibu? Ada di HP Alkitabnya? Ada? Ya, kita sekarang memang zaman modern ini kita kadang-kadang tidak usah membawa Alkitab lagi. Ada dia Alkitab buku yang tebal itu ya.
Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Coba kita perhatikan ayat demi ayat dari pembacaan kita. Ini cerita tentang seorang Bartimeus, anak Timeus, seorang yang buta yang duduk di pinggir jalan keluar dari kota Yeriko. Dia tidak berada di dalam kota Yeriko, dia ada di luar kota Yeriko. Dia mengemis di situ. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu setiap kecacatan itu aib. Itu karena dosa. Dan tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang banyak. Mereka ini harus tersingkirkan. Lalu ketika Yesus dan rombongan keluar dari kota Yeriko, Yeriko ini berbicara mempunyai arti tentang wangi-wangian, harum, keharuman. Ya. Jadi ketika Yesus keluar dari kota Yeriko membawa keharuman itu, ya karena kemana-mana Yesus itu bagaikan daya pikat yang luar biasa. Ketika dia berada satu tempat, orang berbondong-bondong datang kepada dia. Dia keluar dari kota Yeriko dan dia bertemu, dia melihat Bartimeus. Tapi kita tunggu dulu, jangan dulu sampai di situ ya. Kita lihat dulu. Kita tidak tahu kapan Bartimeus ini buta. Apakah dia buta sejak lahir atau dia buta karena keadaan. Tapi kalau kita berbicara tentang kebutaan, ini merupakan kelemahan terbesar. Betul? Tidak ada orang di tempat ini, saya kira jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang suka buta kan. Kita tidak suka kegelapan kan. Setuju? Mati lampu saja kita berteriak kan. Iya kan? Nah, kita tidak suka kegelapan. Makanya kebutaan ini merupakan kelemahan terbesar dalam kehidupan Bartimeus. Kebutaan ini membuat dia tidak bisa memandang indahnya dunia. Kebutaan ini dia tidak bisa menikmati kehidupan yang baik. Dia menjadi seorang pengemis. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya mengemis. Kebutaan ini juga menimbulkan penolakan dari masyarakat. Dan kemudian kenapa terjadi, walaupun memang secara kebutaan, aib, tetapi kemudian dikatakan Bartimeus ini anak Timeus. Apa arti Timeus? Najis. Wow. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ya, sudah buta, kemudian disebut najis. Bartimeus anak najis. Saya kira tidak ada yang suka dengan hal itu, toh? Iya kan? Tadi di dalam doa kepada anak ditolak roh anak haram. Ya, ada penolakan tentang itu. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa ayah dari Bartimeus juga ini buta. Jadi dia ini keturunan orang buta. Nah, dalam cerita ini kemudian Yesus dan rombongan keluar dari kota Yeriko, ya, dan Bartimeus mendengar tentang berita ini. Berita tentang Yesus sang pembuat mujizat. Ya.
Ini beredar di seluruh kalangan masyarakat pada waktu itu sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk melihat mujizat yang Yesus lakukan. Ya, kita juga senang seperti itu, betul kan? Kalau ada pendeta yang hebat, yang luar biasa, kalau dia berdoa mujizat terjadi, pasti banyak jemaat Tuhan yang akan lari berbondong-bondong ke sana ketika dia melayani. Setuju tidak setuju? Setuju. Betul kan? Tapi kalau ada pendeta yang biasa-biasa, sederhana, khotbahnya sederhana, nggak banyak yang ikut. Karena manusia itu melihat ketokohan. Setuju? Mana yang mengikuti Bartimeus? Tidak ada yang ikut Bartimeus. Yang ikut Yesus banyak. Memang seperti itulah. Tapi banyak orang bukan banyak karena percaya kepada Yesus, karena hanya mau melihat. Hanya jadi penonton. Apakah banyak orang Kristen sebagai penonton? Banyak. Katakan banyak. Haleluya. Karena saya lihat di tema di sini, the year of understanding. Kita harus mempunyai pengertian, pemahaman yang baik terhadap kebenaran. Kita bukan hanya sebagai penonton, tapi kita adalah pelaku. Pelaku berarti erat kaitannya dengan mengalami kebenaran dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Nah, bagi orang lain, Yesus itu hanya sebagai seorang tokoh. Ada yang menganggap Yesus sebagai guru, ada yang menganggap Yesus sebagai nabi. Terbukti ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya di Kaisarea Filipi. Kalau kita mundur Markus 8, di situ dikisahkan tentang ini. Yesus bertanya, menurut kalian, menurut orang, siapakah aku ini? Oh, ada yang berkata Yohanes, ada yang berkata Elia, ada yang berkata macam-macam. Tapi menurut kalian, siapakah aku? Semua diam. Tapi hanya satu yang berkata, Petrus berkata, engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kenapa yang lain diam? Pemahaman. Pemahaman sangat penting. Orang bisa belajar pengetahuan, tapi belum tentu memahami pengetahuan itu. Orang bisa belajar baca Alkitab untuk memuaskan pengetahuan tanpa pemahaman. Bisa. Makanya banyak orang Kristen jadi orang Farisi. Kita hanya bersoal jawab, berargumentasi, berdebat tentang kebenaran. Padahal tidak melakukan karena tidak memahami. Oke, kita lanjut. Orang lain berkata seperti itu. Tetapi ketika Bartimeus mulai mendengar keriuhan orang ini, orang banyak kan berbondong-bondong tidak mungkin diam kan. Mereka ribut, mulai ada keriuhan yang keluar dari kota Yeriko, mulai mendekati dirinya. Lalu kemudian dia mendengar, oh Yesus, Yesus. Karena pada waktu itu Yesus sangat terkenal. Yesus. Lalu kemudian Bartimeus berinisiatif untuk berteriak kepada Yesus. Karena tidak mungkin dia orang yang termarginalisasikan, yang ada di pinggiran, yang dipinggirkan. Kadang-kadang kita dikesampingkan, kita dianggap tidak ada padahal kita ada. Ya, karena orang melihat siapa kita. Kita ada di pinggiran. Lalu kemudian dia mulai berteriak. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, apa yang membedakan teriakan Bartimeus dengan keriuhan orang banyak itu? Bartimeus berkata begini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara tahu, Bartimeus bisa memperkatakan itu mungkin karena Roh Kudus bekerja, bisa saja. Tapi mungkin juga keluar dari pemahamannya. Karena dia melihat, kenapa dia berkata Yesus anak Daud? Daud itu seorang raja, tokoh, terkenal. Daud itu yang menolong orang Israel keluar dari mengalami dari perbudakan, dari masa-masa sengsara, mengalami kejayaan. Betul kan? Tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Daud.
Daud raja yang luar biasa, raja yang mensejahterakan umatnya, raja yang mengubah pola ibadah umatnya, raja yang membawa mereka datang kepada Tuhan, raja yang luar biasa. Tetapi kemudian Bartimeus berkata, Yesus anak Daud. Wow, Yesus anak Daud ini merupakan ungkapan, frasa yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Karena Mesias itu adalah keturunan daripada Daud. Siapa Mesias? Mesias adalah Raja Penyelamat. Jadi dari pemahaman ini, dia berseru kepada Yesus. Yesus anak Daud berarti Yesus Mesias. Yesus Penyelamat. Yesus Raja. Kasihanilah aku. Berbeda dengan teriakan orang banyak. Dia mengungkapkan imannya kepada Yesus. Amin. Bartimeus berseru dengan teriakan iman. Teriakan kepercayaan. Tapi kemudian banyak orang berkata, diam. Berhenti berteriak. Berhenti untuk menyatakan imanmu. Berapa banyak sekarang ketika ada orang-orang yang mulai memperkatakan imannya kepada Tuhan. Dan berkata Yesus adalah Tuhan. Orang mulai banyak berkata, diam. Jangan kau menginjili kami. Jangan kau memberitakan Injil di tempat ini. Bahkan mungkin orang Kristen pun akan berteriak seperti itu. Tapi Bartimeus tetap kekeh. Bartimeus tetap berteriak dengan imannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, anak Daud, Yesus sang Mesias, kasihanilah aku. Apa yang terjadi? Karena teriakan Bartimeus yang berbeda dengan kebanyakan orang, Yesus memberikan perhatian. Dia terus berteriak, ibaratnya begini. Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Apakah hanya sekali Bartimeus berteriak? Tidak. Betul kan? Dia berulang-ulang berteriak sama seperti pintu yang diketuk, digedor. Ingat ketika cerita seorang wanita yang datang kepada seorang hakim yang lalim untuk mendapatkan pembelaan bagi perkaranya dalam Alkitab? Pernah baca? Wanita ini terus mendatangi sang hakim rumahnya siang dan malam. Mengedor pintu hakim. Sampai sang hakim itu akhirnya menyerah dan membukakan pintu. Apa yang kau mau bagiku? Teriakan Bartimeus menggedor pintu hati kasih kemurahan Tuhan Yesus. Mungkin hari ini engkau belum dijawab. Engkau sedang menggedor pintu hati kemurahan Tuhan. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Walau orang lain berkata, sudah. Tidak usah lagi berharap pada Tuhan. Percuma berharap pada Tuhan. Selama ini kau berdoa untuk kesehatanmu. Selama ini kau berdoa untuk kesembuhanmu. Selama ini kau berdoa untuk perkaramu. Tapi mana jawaban Tuhan? Sudah berhenti. Bartimeus tetap. Dia tetap lurus bersama Tuhan. Amin. Dia tetap menyatakan imannya. Sampai pada akhirnya apa yang terjadi? Yesus memanggil dia. Untuk apa? Bertemu. Inilah encounter dalam kehidupan Bartimeus. Inilah terobosan dalam kehidupan Bartimeus. Seorang Kristen harus mengalami terobosan dalam kehidupannya. Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi akan mengubahkan kehidupan kita. Ingat kisah Saulus? Tahu Saulus? Yang kemudian menjadi Paulus. Siapakah Saulus ini? Tokoh agama. Orang pintar. Betul kan? Pelaku Taurat. Sempurna. Tapi dia tidak memahami hakikat itu.
Dia kemudian mengejar orang-orang percaya kepada Yesus untuk dibinasakan. Tapi apa yang terjadi? Dalam perjalanannya kemana? Kemana? Ini. Baca Alkitab ya. Baca Alkitab PR. Kemanakah Saulus pergi sampai dia berjumpa dengan Tuhan? Nah, ini PR ya. Nanti kalau kita ketemu ada hadiahnya. Ya. Ke Damsyik, puji Tuhan. Hadiahnya adalah berkat Bapa melimpah atas kehidupanmu. Amin. Jadi sementara dia dalam perjalanan ke Damsyik untuk mengejar orang-orang percaya kepada Yesus, dia bertemu Yesus di tengah-tengah jalan kan. Dia melihat cahaya terang. Yesus bertemu dengan Saulus. Itulah yang mengubah kehidupannya. Perjalanan kekristenan kita boleh jadi kita Kristen karena memang dari orang tua kita Kristen. Betul kan? Kita Kristen ya karena memang pilihan kita. Nah sudahlah, daripada tidak ada agama lain, KTP saya KTP Kristen. Tapi apakah kita bertemu Tuhan secara pribadi? Hanya orang-orang yang bertemu Tuhan secara pribadi, imannya akan menjadi kuat. Amin. Orang berkata begini, ngapain kamu pindah agama? Misalnya, murtad dari Tuhan Yesus kepada yang lain. Oh, karena saya mendapatkan kedamaian di sana. Bullshit. Berarti dia belum punya iman kepada Yesus. Dia belum mengalami Yesus. Dia tidak punya iman kepada Yesus sehingga gampang untuk pindah. Betul kan? Betul kan? Tapi coba kalau dia mengalami encounter dengan Tuhan. Terjadi breakthrough dalam kehidupannya. Wow. Dia akan terus mempertahankan itu. Bartimeus mengalami encounter dengan Tuhan. Tapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia menanggalkan jubahnya. Apa maksudnya? Dia meninggalkan kehidupan lamanya. Jubah pengemisnya, jubah kelemahannya ditinggalkan. Dia bertemu dengan Yesus. Amin. Orang yang bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Itu tandanya. Itu tandanya. Oh, saya orang percaya, saya sudah ketemu Yesus. Tapi mulut masih cerewet. Mulut masih suka bicara-bicara binatang. Aha, saya percaya tempat ini tidak ada. Di sana sini banyak. Ya. Nah, Bartimeus tahu kelemahannya. Bartimeus tahu dia tanggalkan jubahnya, lalu kemudian dia berjumpa dengan Yesus. Bartimeus menggunakan kesempatan ini dengan luar biasa. Bahwa ketika Yesus berkata, apa yang kamu mau Bartimeus? Apa yang kamu mau? Bartimeus tidak meminta harta. Bartimeus tidak meminta kekayaan. Bartimeus tidak meminta kedudukan. Tapi Bartimeus berkata, Tuhan, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Rabuni, supaya aku bisa melihat. Kebutaan adalah kelemahan. Amin. Kebutaan adalah kelemahan. Mungkin kita masih banyak kelemahan dalam kehidupan kita. Kelemahan apa? Mungkin kelemahannya kita tidak melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melihat terang Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin juga ada kelemahan apa? Secara kejiwaan. Ada kelemahan kejiwaan apa? Suka marah-marah misalnya. Koro-koroan. Saya koro-koro, darah tinggi mungkin. Ya. Ada kelemahan. Karakter yang lemah. Apalagi cara pandang yang lemah, pikiran yang lemah. Ini merupakan kebutaan, ini kelemahan. Apa yang Bartimeus inginkan? Agar supaya Rabuni menyingkirkan kelemahannya. Betul? Supaya dia bisa melihat Tuhan yang luar biasa. Dia bisa melihat keindahan dunia yang luar biasa. Dia bisa melakukan apa saja. Dia terlepas daripada kelemahan dan dia akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan.
Mungkin ada hal-hal yang mengganjal kehidupanmu sehingga engkau tidak bisa menikmati hal-hal yang lebih baik. Itu kelemahan. Ada kelemahan yang mengekang hidupmu. Mari kita selesaikan dengan Tuhan pada hari ini. Tapi saudara, coba perhatikan. Ketika dia berseru, dia berkata, Yesus anak Daud. Betul kan? Tapi kemudian ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia sudah bertemu dengan Sang Penyelamat. Apa yang dia katakan? Rabuni. Apa Rabuni ini? Guru. Saudara, keselamatan tidak cukup. Saudara harus bertumbuh dalam kebenaran. Bagaimana cara kita bertumbuh dalam kebenaran? Pertama, kita percaya Yesus Tuhan, betul kan? Kita terima keselamatan. Keselamatan tidak cukup. Paulus mengatakan keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Oleh karena itu kita butuh pengajaran. Kita butuh pengajaran. Makanya dikatakan Rabuni. Supaya aku bisa melihat. Artinya begini, walaupun Bartimeus bisa tercelik dari kebutaannya, dia perlu proses adaptasi untuk bisa membuka matanya dengan baik. Betul kan? Dia tidak mungkin ketika sudah sekian tahun kemudian melihat cahaya, orang akan menutup matanya dan pelan-pelan untuk kemudian bisa terbuka dengan baik. Beradaptasi, betul kan? Beradaptasi. Sama. Bahwa kita tidak cukup hanya diselamatkan. Kita harus mengerjakan kebenaran. Oleh karena itu kita butuh guru yang bisa mengajar. Kita butuh Roh Kudus yang bisa mengajar. Kita butuh orang lain yang bisa membawa kita untuk berjalan bersama-sama di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Ini harus. Sebab kalau tidak, kita tidak akan bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa. Kita hanya mempunyai pendidikan, pengetahuan tanpa pemahaman. Ini penting. Sehingga ketika Bartimeus kemudian disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Hal yang terakhir, dia mengikuti Tuhan. Amin. Dia mengikuti Tuhan. Apa yang kita telah pelajari hari ini? Bahwa Bartimeus telah melihat jalan-jalan Tuhan dalam kehidupannya. Bartimeus, kita pelajari yang pertama adalah dia mempunyai ketetapan hati untuk terus dan menyatakan imannya kepada Tuhan. Bartimeus juga menanggalkan jubahnya, kehidupan lamanya untuk mengikut Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Bartimeus berjumpa dengan Yesus, terjadi encounter dalam kehidupannya yang mengubahkan kehidupannya. Bartimeus mengalami kesembuhan, perubahan, kebutaan, kelemahannya dipulihkan. Bartimeus mau diproses dalam kebenaran. Mari saudara, bertumbuhlah dalam kebenaran. Tidak cukup 1 minggu 1 kali engkau datang di tempat ini. Engkau mengalami mujizat, engkau harus bertumbuh di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, Bartimeus mengiring Yesus. Dia mengikuti Yesus sampai pada akhirnya. Amin. Puji Tuhan, khotbah saya selesai. Ya, ini kehidupan Bartimeus menjadi contoh. Bartimeus, anak najis, lemah. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Tuhan memproses kelemahannya menjadi kekuatan. Bahwa every weakness itu adalah kesempatan, setiap kelemahan adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Tapi ketika kita sudah dipulihkan, jangan berhenti sampai di situ. Jangan berhenti sampai di situ. Belajar kebenaran, diproses dalam kebenaran, bertumbuh dalam kebenaran, menjadi kuat sehingga engkau berakar ke bawah, bertumbuh ke atas dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Amin.
Dan orang lain akan menikmati kehidupan. Haleluya.